Usut korupsi 2,2 triliun rupiah pengadaan tower PLN, Kejagung geledah kantor Bukaka, milik Jusuf Kalla. Akankah mantan wakil presiden ini akan menyusul Johnny Plate ke jeruji besi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Rekan-rekan media, saat ini Kejaksaan sedang fokus mengenai beberapa penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Antara lain penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tower transmisi. Ini tahun 2016 di PT PLN Persero. Terhadap penanganan perkara ini dapat kami sampaikan perkembangan penanganan perkaranya sebagai berikut. Saat ini tim penyidik telah menemukan peristiwa pidana dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan independen Power Production Fast Track atau program tahap 1 dan pengadaan tower dan konduktor transmisi tahun 2016 pada PT PLN, yaitu dengan ditemukannya fakta-fakta perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. Berdasarkan fakta tersebut, perkara tersebut telah dinaikkan ke tahap penyidikan. Saya kira ini waktu yang tepat untuk segera mensahkan RUU perampasan aset sebagai support dari penegakan hukum tindak pidana korupsi yang sedang kami lakukan, ya. Karena pada gilirannya kan setiap perkara korupsi pasti ujungnya adalah adanya perampasan aset. Sampai saat ini kan kami kemudian berupaya untuk perampasan aset ini dilakukan melalui putusan pengadilan, ya, melalui persidangan. Sambil menunggu ketika sudah disahkan, saya kira ini sangat mendukung upaya-upaya dimaksud. Secara singkat. Tentu kalau kita baca ya dari RUU ini kan sangat menarik sekali di sana, ya. Bagaimana kemudian kemudahan-kemudahan di dalam upaya perampasan aset dari hasil tindak pidana korupsi bisa dilakukan baik melalui peradilan maupun di luarnya, gitu ya. Sehingga ini kan mendukung secara norma hukum untuk penegak hukum bisa mengoptimalkan aset recovery dari hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati oleh para koruptor. Kejaksaan Agung melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tower transmisi PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN tahun 2016 yang ternyata ditemukan dugaan tindak pidana korupsi bersama PT Bukaka, perusahaan milik keluarga mantan Presiden Jusuf Kalla. Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana, proyek PT PLN pada tahun 2016 memiliki kegiatan pengadaan tower sebanyak 9.085 set tower dengan anggaran pekerjaan sekitar 2,2 triliun rupiah. Sumedana mengutarakan, PLN dan Asosiasi Pembangunan Tower Indonesia atau Aspatindo serta 14 penyedia pengadaan tower tahun 2016 diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Sumedana mengungkapkan, PLN diduga selalu mengakomodir permintaan Aspatindo, sehingga mempengaruhi hasil pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan yang dimonopoli PT Bukaka, perusahaan milik keluarga Jusuf Kalla. Bukaka dan 13 penyedia tower lainnya yang tergabung dalam Aspatindo, telah melakukan pekerjaan pada masa kontrak Oktober tahun 2016 Oktober tahun 2017, dengan realisasi hanya sebesar 30%. Belakangan, PLN kembali melakukan adendum kedua, untuk penambahan volume pekerjaan. Dari semula 9.085 tower menjadi lebih 10.000 set tower. Juga perpanjangan waktu pekerjaan sampai Maret tahun 2019. Lantaran proyek belum rampung, Kejagung menemukan penambahan 3.000 set tower di luar kontrak dan adendum antara PLN dengan kontraktor. Untuk mengumpulkan bukti, penyidik Gedung Bundar telah menggeledah kantor Bukaka. Pada tanggal 20 Mei lalu, Jusuf Kalla sempat mengkritik pemerintahan Jokowi terkait jalan tol. Bukannya mendapat dukungan, Jusuf Kalla justru diserbu banyak kecaman. Beberapa pihak menilai Jusuf Kalla munafik, karena sebenarnya, dalam pembangunan jalan tol tersebut, banyak digarap oleh perusahaan milik Jusuf Kalla sendiri. Baru-baru ini, viral, kenapa jalan di Lampung, di Jambi, dan juga di Makassar rusak luar biasa.
Di dalam pihak kita bangga bahwa pemerintah, juga waktu saya pemerintah, mempunyai jalan tol 2.600 km. Kita penting, kalau tidak macet untuk waktu lebaran. Jalannya penting sekali jalan tol. Tetapi 170.000 km jalan rusak di Indonesia. Itu data BPS. Artinya adalah orang bisa menganggap kalau mau jalan baik hanya orang mampu yang bisa jalan baik karena dibayar. Tapi jalan rakyat yang jalan tiap hari oleh petani kita, oleh pedagang kecil kita, oleh siapapun, rusak, tidak diperbaiki. Pak Yusuf Kalla atau JK sedang merendahkan dirinya sendiri, sedang mempermalukan dirinya sendiri. Ketika dia berpidato di acara milad PKS, isinya mau menyerang pemerintah Jokowi dan mendukung Anies. Kata JK, pembangunan jalan tol hanya menguntungkan orang kaya. Menyebar kemudian berita-berita lama, perusahaan JK juga ikut menggarap jalan-jalan tol. Jadi kalau dibilang jalan tol itu menguntungkan orang kaya, tentu saja termasuk JK dan keluarganya. Pembangunan tol itu sudah digalakkan sejak zaman SBY yang didampingi JK pada periode pertamanya. Kemudian juga oleh Jokowi yang lagi-lagi didampingi JK untuk periode pertamanya. Jadi kalau menganggap jalan tol hanya untuk orang kaya yang tidak bisa dirasakan oleh petani, ini sama saja dengan ucapan orang munafik yang mengumpat apa-apa yang dia sendiri terlibat dalam proses pembangunannya. Apalagi dan ternyata ada perusahaan keluarga JK yang terlibat dalam penggarapan jalan tol. Misalnya berita yang dilansir oleh Jawa Post 14 Mei 2018, judulnya Garap Tol Jakarta Cikampek, perusahaan JK rogoh kocek 1 triliun rupiah. Perusahaan keluarga JK yang dimaksud adalah Bukaka. Belum lagi perusahaan keluarga JK yang lain, Kalla Group, yang juga menggarap jalan-jalan tol di Sulawesi, khususnya di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Kalau dibilang jalan tol hanya menguntungkan orang kaya, ya termasuk Pak JK sendiri yang menggarap jalan tol. Kalau dibilang petani tidak bisa menikmati jalan tol, ini adalah kebohongan yang besar. Karena justru dengan adanya jalan tol, petani bisa dengan cepat mengirimkan dan menjual hasil taninya ke pasar-pasar besar dengan keuntungan yang berlimpah.